Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tetapi saya tidak membaca semuanya. Saya hanya membaca beberapa ayat. Ayatnya yang pertama, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka pakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah akan apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bersama bahwa memang upah dosa ialah maut atau kematian. Maut dan kematian ini adalah musuh yang terakhir, tetapi dia adalah musuh yang terbesar bagi kita manusia. Tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan menghadapi musuh yang terbesar, yaitu maut atau kematian. Ketika maut kematian itu datang, tidak ada seorang pun yang bisa lolos, bisa mengelak, dan bisa luput daripadanya. Kuasa maut itu begitu besarnya, begitu hebatnya, begitu menakutkannya. Dan kita lihat bahwa maut kematian inilah yang kemudian ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang untuk menanggung segala dosa kita, dan Dia memang harus mengalami maut atau kematian itu. Dan perhatikan bahwa ketika Tuhan Yesus sudah pada hari Jumat Dia telah menyerahkan nyawanya, Dia dikuburkan. Dan ketika Yesus ada di dalam kuburan itu, apa yang ada di dalam pikiran para murid? Bahwa memang mereka masih fokus kepada kematian daripada Tuhan Yesus. Yang mereka tahu saja bahwa Yesus ini sudah mati. Sehingga yang ada di pikiran mereka adalah pergi ke kuburan. Pergi ke kubur, karena di sanalah Yesus sudah diletakkan. Di sanalah Yesus sudah terbujur, sudah kaku, dan tidak lagi berdaya. Sehingga apa yang mereka buat, Bapak Ibu Saudara, mereka mempersiapkan semua rempah-rempah. Mereka memperlakukan Yesus sebagaimana biasanya, sebagaimana yang mereka lakukan kepada manusia pada umumnya. Dan Alkitab mencatat bahwa pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur bahwa rempah-rempah telah disediakan. Tetapi waktu mereka tiba di sana, rupanya lihat bahwa ada satu perubahan yang terjadi. Ada satu pembaharuan yang mereka alami, yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Para murid yang fokus kepada kematian, fokus kepada kuburan, dan itu semua membuat mereka menjadi lemah, membuat mereka menjadi susah, membuat mereka menjadi tidak berdaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita salah fokus, kita bisa lemah. Kalau dalam kehidupan ini kita salah menempatkan fokus kita, maka kita bisa sama seperti para murid. Mereka menjadi lemah, mereka menjadi susah, mereka menjadi tak berdaya. Seakan-akan tidak lagi ada pertolongan, tidak lagi ada jalan keluar. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa di tengah-tengah ketidakberdayaan para murid, Allah selalu mengutus malaikatnya.
Allah mengutus malaikatnya ke tempat, ke titik di mana mereka tidak lagi punya pengharapan. Di kuburan itulah kita lihat bahwa ada 2 orang malaikat yang datang dan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan peneguhan kepada mereka, memberikan mereka arah untuk kembali lagi kepada fokus yang benar. Waktu bertemu dengan malaikat itu, malaikat berkata, "Mengapa kalian mencari Dia yang hidup di antara mereka yang mati?" Ajaib katina. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jangan perlakukan Yesus, perlakukan Tuhan kita seperti kita memperlakukan manusia pada umumnya. Dia Tuhan, Dia lebih daripada segalanya. Dia berkuasa, Dia punya otoritas di langit dan di bumi. Dia punya kedaulatan, Dia bisa buat apa saja. Bahkan dunia ini Dia ciptakan, Dia sanggup untuk mengerjakan apa saja yang Dia kehendaki. Bapak Ibu Saudara, dalam keterpurukan manusia, rupanya Allah selalu memberikan pertolongan. Hari ini mungkin seringkali kita sama dengan para murid, dengan persoalan masalah tantangan hidup, membawa fokus kita, sehingga membuat kita lemah, kita susah, kita tidak berdaya, seakan tidak lagi ada harapan, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi jalan keluar. Mari belajar dari para murid. Kita tetap memberikan fokus kita kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Juru Selamat. Dia yang telah hidup di antara mereka yang mati. Dan ini suatu pengharapan yang besar bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan, Allah selalu memberikan intervensi kepada kita yang mengasihi Dia. Memang kita tidak luput dari segala pergumulan hidup. Tetapi di tengah ketidakberdayaan kita, Allah selalu mengutus malaikatnya. Allah selalu mengutus malaikatnya supaya kita tidak larut di dalam kesulitan, tidak larut di dalam kemelut dan keputusasaan yang ada. Malaikat datang dan memberikan penguatan. Ingatlah kepada apa yang pernah Dia katakan, bahwa Dia akan ditangkap, Dia akan dibunuh, tapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita larut di dalam semua pergumulan hidup yang kita alami. Kita lupa firman, kita lupa janji Tuhan, kita lupa rencana Tuhan, kita lupa dengan kebenaran-kebenaran yang sebenarnya akan meneguhkan, membawa kita kepada segala rencana dan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dari momen Paskah, momen kebangkitan Kristus ini, mari kita belajar bahwa mari bawa arahkan fokus kita kepada Dia yang adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang menang. Dan di dalam pergumulan apapun, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita yang percaya, berharap dan bersandar kepadanya. Kemudian yang kedua, di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-54 sampai dengan 58. Di sana Rasul Paulus menjelaskan dan dia berkata bahwa, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Kuasa maut itu sudah ditelan." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, anak Allah seketika lamanya Tuhan izinkan untuk dia datang dan berhadapan dengan maut dan kuasa kegelapan itu. Tetapi perhatikan bahwa maut dan kuasa kegelapan, Tuhan hanya izinkan 3 hari saja. Dia bisa untuk mengalahkan, seakan-akan menelan dan menghancurkan anak Allah, Yesus yang adalah Tuhan itu. Tetapi lihat bahwa setelah 3 hari itu, rupanya Yesus Kristus anak Allah yang ada di dalam kubur itu, Dia harus bangkit dan Dia mengalahkan maut dan kuasa kegelapan itu. Nah Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita Tuhan izinkan mengalami
ya hal-hal yang mungkin kita bilang ini keadaan yang gelap. Sebagaimana waktu Yesus di atas Golgota itu dari jam 12 sampai jam 3, kegelapan menutupi, seakan-akan tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi tidak ada yang bisa diharapkan. Tetapi lihat bahwa masa gelap yang kadang-kadang datang dan menghadapi, kita hadapi dan kita alami. Tetapi lihat bahwa Allah berkuasa untuk menghalau, menghardik, bahkan membinasakan kegelapan itu, membinasakan kuasa maut itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kubur yang kosong bukti bahwa Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang sejati. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang menang, dan Dia memberikan kemenangan kepada kita yang percaya dan bersandar kepadanya. Ketika Dia menang, ketika Dia bangkit, ketika Dia hidup sebagai yang sulung, dan kelak kita semua yang percaya kepadanya, kita pun akan dibangkitkan, akan dihidupkan lewat kematiannya. Dan lewat kebangkitannya kita akan dihidupkan dan menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-57, 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberikan kita kemenangan lewat siapa? Lewat Kristus yang sudah menang. Itu sebabnya ayat 58 dia lanjutkan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kuatkan dan teguhkan, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kalau Yesus itu hidup, Dia menang, Dia memberikan pengharapan kepada kita. Segala sesuatu yang mungkin menghadang kita, berusaha untuk melemahkan kita, Paulus dia bilang, berdirilah teguh, jangan goyah, dan kita tetap giat dalam pekerjaan Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dan kita menjadi berkat di dalam dunia ini. Paulus bilang berdiri teguh, karena semua yang kita buat untuk Dia, untuk Kristus anak Allah yang menang hidup, tidak ada yang sia-sia. Mari Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apapun pergumulan kita hari ini, Alkitab katakan bahwa berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Giat selalu artinya mari kita tingkatkan gairah kita, semangat kita, dan terus jaga komitmen kita. Karena keadaan situasi seringkali membuat kita menjadi lemah, membuat kita tidak lagi berdiri dengan teguh. Kita goyah, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, Kristus yang bangkit menang. Jangan kita goyah, tapi kita terus kuat, kita terus maju, pandang kepada Dia, dan senantiasa memuliakan hidupnya. Kiranya lewat Paskah tahun ini, iman pengharapan kasih kita semakin diteguhkan dalam Kristus.